Ya, Assalamualaikum Leo, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang keberuntungan dan keajaiban di akhir tahun 2022 untuk Leo di semua segi ya, semua aspek kehidupan kalian. Nanti kalian yang menyesuaikan di sini keberuntungan dan keajaiban itu di segi mana gitu ya. Itu. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Oke, langsung kita readingkan aja di sini. Ini saya ambil secara energi menyeluruh gitu ya untuk keberuntungan dan keajaiban ini. Dan kemudian nanti per kartunya itu seperti apa karena ini general ya. Jadi di setiap personalnya atau di setiap kalian itu kan berbeda-beda energi ya. Jadi akan saya readingkan per kartunya juga gitu. Oke, langsung kita readingkan secara keseluruhan aja dulu di sini untuk keajaiban dan keberuntungan di akhir tahun Leo. Ada kartu Two of Swords ya. Ini ada dua pilihan yang kalian pikirkan saat ini. Ya, itu apapun itu ya, kalian sesuaikan aja di sini entah di karir keuangan, bisnis usaha atau hubungan asmara, hubungan sosial ya, hubungan hubungan dengan teman mungkin atau apapun itu yang pasti kalian sesuaikan aja energinya. Di sini ada dua pilihan yang kalian pikirkan gitu ya dan belum ada jalan keluarnya seperti itu ya itu. Dan di sini lebih ke kalian memilih A atau B atau mungkin kedua-duanya kalian jalani gitu kan. Itu atau di sini yang pasti ada dua pilihan ya. Cuman kalian mungkin menggunakan menggunakan perasaan dulu gitu ya, karena dengan logika mungkin kalian belum bisa berpikir atau menentukan pilihan yang mana gitu. Seperti itu. Yang pasti di sini ada dua pilihan yang kalian pikirkan di sini. Dan kemudian di sini ada Two of Wands. Ini ada keinginan untuk kalian ada dua planning yang mungkin berhubungan dengan pilihan tersebut ya. Ada dua planning yang ingin kalian realisasikan, tetapi kalian lebih memilih untuk satu planning atau rencana, strategi, ide yang benar-benar kalian ingin wujudkan di situ gitu ya. Itu kalian menginginkan untuk adanya realisasi satu rencana dulu gitu ya, satu planning dulu kalian benar-benar ingin realisasikan gitu. Untuk yang keduanya mungkin kalian memberikan jarak gitu ya, itu tetapi satu dulu nih sebisa mungkin kalian bisa memplanningkan atau bisa merealisasikan itu. Dan kemudian di sini ada Knight of Pentacles yang mana ini mungkin dari segi karir keuangan bisnis usaha ya. Itu yang saat ini kalian jalani mungkin seperti itu ya itu. Yang pasti di sini kalian ada satu keinginan untuk mewujudkan atau merealisasikan planning kalian di segi itu ya. Mungkin karena di sini Pentacle ya, Knight of Pentacle mungkin di karir keuangan bisnis usaha dulu yang kalian realisasikan di sini yang saat ini memang sudah berjalan ya. Sudah berjalan di karir kalian di sini gitu. Dan perjalanan ini mungkin baru setengah gitu ya. Istilahnya di sini apa yang kalian jalani ini baru setengah jalan gitu ya, apapun itu. Atau mungkin ini bisa juga masuk di hubungan asmara juga kalau misalkan kalian nggak berproses di selain hubungan asmara gitu. Yang pasti di sini ada hubungan asmara yang saat ini kalian jalani dan sudah berada dalam proses setengah jalan gitu ya itu. Ya, itu atau mungkin kalian berhubungan dengan seseorang yang masih muda ya atau mungkin di bawah kalian usianya gitu ya itu atau memang kalian berada dalam usia yang masih muda ya, masih muda gitu. Itu yang pasti di sini dengan Knight of Pentacle ini ada
karir keuangan, bisnis usaha atau hubungan asmara yang saat ini kalian jalani dan baru setengah jalan. Dan kemudian di sini ada Nine of Cup. Ini kalian membutuhkan ketenangan ya di sini. Membutuhkan ketenangan, kenyamanan, keamanan di sini gitu. Seperti itu. Dan di sini karena mungkin memilih itu ya, memilih ini mungkin agak susah untuk kalian gitu. Dan ini membutuhkan ketenangan, kenyamanan untuk memilih juga mana yang tepat untuk kalian gitu ya. Seperti itu. Meskipun mungkin kedua-duanya ini memberikan ketenangan, kenyamanan gitu kan, keamanan gitu, tetapi mungkin diharuskan untuk kalian memilih gitu. Jadi lebih ke kalian tenangkan dulu ya, nyamankan diri dulu gitu kan. Itu baru kalian mengambil keputusan ke depannya seperti apa gitu kan, seperti itu. Ya, dan kemudian di sini ada The High Priestess. Mungkin ini membutuhkan insting, intuisi, feeling kalian yang kuat kali ya untuk memutuskan ini gitu, untuk mengambil suatu keputusan di sini gitu ya. Itu untuk memilih ya, untuk memilih satu di antara dua atau keduanya dipilih juga gitu. Seperti itu ya. Kalau misalkan karir kan otomatis dua karir kalian jalani bersamaan kan bisa juga gitu ya. Kalau hubungan ya kembali ke kalian ya, bisa nggak menjalani dua orang bersama gitu secara bersamaan gitu ya. Itu yang pasti ada pilihan di sini. Dan di sini membutuhkan insting, intuisi, feeling kalian ya, dan kecerdasan kalian ya, itu dalam mengelola, dalam mengolah, dalam menjalani, dalam mengambil keputusan atau semuanya gitu ya. Kalau saya lihatnya di sini Leo, kalian dengan energi The High Priestess ini, kalian insting, intuisi, feeling kalian ini kuat gitu. Makanya di sini mungkin disarankan untuk kalian lebih gunakan itu ya, untuk mengambil keputusan ke depannya gitu kan. Itu dengan di antara dua pilihan ini. Dan karena kalian juga cerdas ya, cerdas di sini dalam mencari solusi, mungkin seperti itu ya. Otomatis di sini yang dibutuhkan di kalian itu tentang hal ini gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada Six of Pentacle. Ini insting, intuisi, feeling kalian ini benar ya gitu. Istilahnya karena kalian kuat di situ ya, kalian mengambil keputusan yang benar di sini. Dengan Six of Pentacle ini kalian bisa memberi atau menerima ya, atau mungkin bisa memilih antara satu atau dua, atau kalian mengerjakan keduanya gitu ya, dan itu memberikan hasil untuk kalian gitu ya. Itu jadi kalian berproses di sini dengan ketenangan kalian, dengan insting, intuisi, feeling kalian kuat, kecerdasan kalian kuat ya, otomatis kalian menerima atau bisa mengambil keputusan untuk memilih gitu. Kalau misalkan di karir ini, mungkin karir kalian ini bisa kalian terima dengan baik ya, karir keuangan, bisnis usaha atau apapun itulah, kalian ada energi menerima. Dan mungkin karena kalian sudah banyak memberi, jadi karena ini keberuntungan ya di akhir tahun ya, mungkin kalian bisa menerima apa yang telah kalian berikan gitu ya, seperti itu. Mungkin Leo di sini lebih banyak memberi ke orang lain, ke orang yang membutuhkan, banyak bersedekah, mungkin seperti itu gitu kan, banyak memberikan kebaikan ke orang lain ya. Apa yang kalian tabur, kalian tuai dengan kebaikan kalian di sini ya, itu. Maka di sini lebih ke keberuntungan dan keajaiban ini hasil dari kebaikan yang kalian berikan ke orang lain ya. Entah itu dengan materi, skill, kebaikan atau apapun itu gitu ya. Itu kalian sudah banyak memberi di sini ya. Mungkin sebelum akhir tahun ini kalian lakukan dengan banyak memberi dan pada akhirnya di akhir tahun 2022 ini, keberuntungan dan keajaiban ini kalian dapatkan dengan kalian menerima apa yang kalian tabur selama ini, kalian tuai di akhir tahun ini dengan dari kebaikan kalian gitu ya. Ini tabur tuai yang bagus nih kalau saya lihatnya ya, seperti itu. Jadi kalian memang diberikan
waktu atau saat dimana kalian mendapatkan keberuntungan dan keajaiban itu di akhir tahun gitu ya, seperti itu. Dan di sini berupa apa ya? Kalau misalkan kalian memberi ini dengan materi, ya otomatis kalian akan mendapatkan materi juga gitu ya. Atau bisa juga namanya Tuhan yang membalas kebaikan kalian, ya kalian banyak memberi ke orang lain mungkin dengan materi, tapi kembalinya ke kalian mungkin dengan hubungan asmara yang lebih baik, atau dengan kesehatan yang lebih baik, dengan hubungan di masyarakat yang lebih baik, kan gitu ya. Itu jadi banyak sekali yang kalian peroleh dengan kebaikan-kebaikan kalian berikan di sebelum akhir tahun, kan gitu ya. Itu. Dan di sini kalau saya lihatnya, kalau misalkan kalian dengan kebaikan kalian ini banyak memberi, ini kalian menginginkan untuk adanya jodoh ya. Itu karena ini ada the lovers ya. Itu apa yang kalian berikan dengan kebaikan itu, berupa apapun itu, kalian dipermudah nih ketemu jodoh gitu ya. Itu dipermudah ketemu jodoh, istilahnya yang kalian menginginkan jodoh mungkin dengan cara banyak bersedekah, dan Tuhan memberikan kemudahan untuk kalian ketemu jodoh di sini ya. Ada the lovers ini. Kalian di akhir tahun 2022 ini ada yang ketemu jodoh nih, gitu ya, itu. Atau mungkin ada di hubungan asmara yang saat ini kalian ada, ya itu jodoh kalian gitu. Seperti itu ya, itu. Dan ini jodoh ini orang masa lalu yang kembali lagi ke dalam hubungan dengan kalian. Itu ya. Namanya orang masa lalu itu nggak selalu jelek selamanya gitu kan, nggak selalu buruk selamanya. Pasti di masa lalu itu banyak pembelajaran ya, banyak pendewasaan, kematangan diri gitu kan. Otomatis di sini ketemu dengan kalian ini lebih ke energi yang sudah diperbarui sendiri atau diperbaiki sendiri. Jadi lebih matang mungkin seperti itu ya. Lebih dewasa, lebih bijak mungkin dipertemukan dengan kalian gitu. Atau mungkin dipertemukan kalian ini di saat kalian usianya memang sudah sama-sama dewasa gitu kan. Sama-sama matang, bijak gitu. Ya, itu. Jadi dipertemukanlah kalian dengan jodoh ini itu ya. Dan ini orang masa lalu kalian di sini. Orang masa lalu itu nggak harus yang berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu ya. Itu enggak gitu, tapi orang masa lalu ini ya mungkin sekitar hitungan bulan bisa, hitungan tahun bisa gitu kan, seperti itu ya. Yang pasti orang ini sudah ada di kehidupan kalian sebelumnya itu ya, itu sebelum akhir tahun ini gitu ya, seperti itu. Dan kalian dipertemukan lagi gitu. Seperti itu. Yang pasti di sini dengan kebaikan kalian dipermudah untuk ketemu jodoh di sini ya. Dan kemudian di sini ada Two of Cup, ini ada yang menikah dengan jodoh. Ini Two of Cup itu ya. Itu ada yang ada komitmen, ada pernikahan di sini. Ya, di kalian ya. Itu yang istilahnya kalau ini di hubungan asmara ya. Itu. Ini ada yang saling memberikan komitmen ya, karena ini jodoh ya. Saling memberikan komitmen, adanya pernikahan gitu ya. Kalian bisa mewujudkan pernikahan secara realita gitu kan. Itu. Atau mungkin ini permasalahan di keluarga kalian sesuaikan aja di sini ya. Itu. Kalau ini tentang hubungan asmara ya. Itu. Kalau ini tentang karir, keuangan, bisnis, usaha ya, di sini karir, keuangan, bisnis, usaha ini sudah kalian jalani sejak lama ya. Itu. Meskipun setengah jalan di sini, tetapi ini kalian jalani sudah lama gitu ya di karir gitu ya, karir, keuangan, bisnis, usaha di sini gitu. Dan itu memang kalian cocok di situ, suka di situ, pas aja kerja di situ gitu kan. Itu ya jodoh aja di situ ya. Jodoh itu nggak harus di hubungan asmara, tetapi di karir, keuangan, bisnis, usaha juga bisa disebut jodoh kalau kalian memang cocok kerja di situ, pas di situ, dan tempat kerja, atau bisnis usaha kalian yang cocok ada di situ gitu. Seperti itu ya. Itu namanya jodoh di selain hubungan asmara gitu. Seperti itu. Dan kalian jalani udah lama ini ya, itu.
Dan kemudian di sini istilahnya kalau misalkan ini di karir keuangan bisnis usaha ya, kalian mungkin agak pesimis mungkin di karir yang saat ini dijalani, tetapi di akhir tahun 2022 ini ada energi di kalian bahwa oke, di karir ini memang karir yang pas untuk kalian gitu ya, dan cocok untuk kalian. Jadi ya kalian bertahan di situ, dan tempat karir atau bisnis usaha kalian di situ ya memang memberikan dampak yang baik untuk kalian gitu ya, seperti itu. Memberikan peningkatan di segi itu gitu. Kalian fokus di situ juga gitu, karena di sini ada Two of Cup juga ya. Kalian bertanggung jawab orangnya di karir keuangan bisnis usaha ini. Kalian benar-benar bertanggung jawab di situ, berkomitmen di situ gitu kan. Itu. Jadi atau mungkin kalian menginginkan untuk adanya kesepakatan, kontrak atau perjanjian yang saling menguntungkan satu sama lain sama partner bisnis, ya otomatis ini kalian dapatkan di akhir tahun 2022 ini gitu ya, seperti itu. Dan ini mungkin memberikan suatu dampak baik ya, bukan dampak sih, kalau baik, kebaikan tuh memberikan hasil yang baik, ada peningkatan di situ gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada Two of Cup ya. Ini semuanya energi kalian ini di hubungan asmara atau di karir keuangan bisnis usaha, kalian sesuaikan aja semua. Di sini dengan adanya Ten of Cup ini, kalau kalian di selain hubungan ya otomatis ini tujuannya untuk kebahagiaan keluarga kecil kalian ya, bersama dengan suami, istri, anak-anak itu. Kalian tujuannya di situ ya, di karir keuangan bisnis usaha. Ada kontrak perjanjian, ada peningkatan tersendiri di situ ya, tujuannya untuk kebahagiaan keluarga kecil kalian gitu kan, hasilnya seperti itu. Kalau di hubungan asmara ya kalian ingin menciptakan keluarga kecil bahagia, sejahtera ya, lengkap dalam satu keluarga ini. Ada suami, ada istri, ada anak-anak gitu ya. Kalian menginginkan untuk hubungan asmara ini untuk berlanjut ya, dengan jodoh ini kalian menikah ya, untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia ini dengan lengkap ya, dengan adanya suami, istri, dan anak-anak gitu. Itu tujuan kalian yang ingin adanya kebahagiaan di situ kalau di hubungan asmara seperti itu gitu ya. Itu, dan kalian bisa mewujudkan di sini karena ini keberuntungan dan keajaiban di kalian ya. Itu, maka di sini ada keberuntungan keberuntungan dan keajaiban di kalian ini berproses dalam setahun ini ke depan waktunya ya. The wheel of the year di sini gitu ya, kalian dapatkan itu. Keberuntungan dan keajaiban ini kalian dapatkan dalam waktu setahun ini ke depan ya, itu. Dan akhir tahun 2022 ini Oktober, November, Desember ini masih dalam waktu itu. Otomatis keberuntungan dan keajaiban kalian dapatkan di akhir tahun ini. Mungkin ada di antara kalian seperti itu ya, mendapatkan di waktu itu atau waktu ini gitu ya. Atau mungkin di sini kalau misalkan kalian belum mendapatkan di akhir tahun ya, otomatis prosesnya masih berlanjut di kalian gitu ya. Dalam setahun ini ke depan kalian mendapatkan keberuntungan itu dan keajaiban itu. Atau maksimal 1 tahun ya, maksimal 1 tahun depan gitu ya. Itu maksimal tahun depan mungkin seperti itu, atau maksimal dalam waktu 1 tahun gitu. Kalian mendapatkan itu, mungkin dipertemukan jodoh ya, ada yang menikah dalam tahun depan gitu kan, ada yang membentuk keluarga kecil bahagia gitu ya, bersama-sama suami istri gitu. Atau mungkin ini permasalahan di keluarga kecil kalian, bisa juga ya. Itu yang pasti di sini ada keberuntungan di kalian di segi pentakel, karir keuangan, bisnis usaha, dan hubungan asmara. Pikiran nggak overthinking, kalian fokus, planning bisa terwujud gitu ya, yang tadi ada pilihan gitu ya.
Itu untuk keseluruhan energi. Kita lihat untuk keberuntungan di kalian per kartunya ya, karena berbeda-beda energi di setiap kalian gitu kan. Itu. Di sini dengan Two of Swords ini, karena ini keberuntungan dan keajaiban, yang tadinya kalian ada dua pilihan, belum ada jalan keluarnya ya. Kalian masih menebak-nebak mungkin, masih mencari jalan keluarnya seperti apa, dengan pikiran yang mungkin belum bisa concern gitu ya, belum bisa fokus untuk memilih. Di sini dengan keberuntungan ini kalian bisa memilih satu di antara dua, dan itu pilihan tepat di kaliannya itu. Atau mungkin sama-sama kalian bisa memilih dua-duanya untuk berjalan beriringannya. Ini pilihan ini nggak harus hubungan asmara yang dua orang aja gitu, tetapi mungkin pilihan ini ada kayak kalian misalkan di karir kalian jalani gitu kan, hubungan juga kalian jalani. Jadi secara bersamaan itu otomatis kan kalian memilih untuk keduanya berjalan beriringan. Nah itu kan bisa juga seperti itu ya. Jadi nggak harus memilih salah satunya kan gitu. Kalau misalkan kalian dua pilihan ini bisa kalian jalani beriringan gitu kan, dan kalian ada jalan keluarnya di sini, kalian pikirkan matang-matang dan bisa kalian memilih dua-duanya aja deh gitu, seperti itu ya. Tapi ada juga di antara kalian yang memilih, oke, aku memilih karir, keuangan, bisnis, usaha dulu baru hubungan asmara, ada yang gitu. Kemudian ada yang memilih aku memilih untuk hubungan asmara dulu deh gitu, hubungan asmara baru nanti karir, keuangan, bisnis, usaha dijalani nanti dulu. Nah mungkin seperti itu gitu kan ya. Itu kalian ingin mewujudkan untuk hubungan asmara dulu gitu, itu juga bisa. Atau mungkin di karir ada dua pilihan, kalian bisa memilih satu di antara dua ya. Atau di hubungan asmara mungkin ada dua pilihan juga ya, kalian bisa memilih satu atau dua gitu, satu di antara dua ya gitu. Atau mungkin di hubungan asmara bisa aja kalian secara bersamaan secara bersamaan kalian menjalani dua-duanya gitu ya. Itu ya kalian sesuaikan aja ya, karena setiap energi seseorang berbeda-beda gitu kan di pilihan ini. Yang pasti karena ini keberuntungan dan keajaiban di akhir tahun untuk kalian ya, kalian bisa memilih yang tepat di kalian itu seperti apa gitu ya. Yang tadinya bingung, kalian ada solusi atau jalan keluarnya di sini untuk memilih di sini ya. Itu. Kemudian di sini ada Two of Wands. Ini kalian ingin merealisasikan planning kalian, ada dua ya itu. Tetapi yang bisa kalian planningkan ini satu dulu gitu ya. Itu istilahnya satu dulu kalian realisasikan di sini ya. Itu mungkin di karir, keuangan, bisnis, usaha dulu baru nanti hubungan asmara gitu. Kalau saya lihatnya energinya seperti itu ya. Itu atau sebaliknya kalian sesuaikan aja. Yang pasti di sini ada strategi metode, ide, cara, planning yang ingin kalian wujudkan menjadi nyata, ini bisa terrealisasi di sini ya. Itu satu persatu kalian bisa merealisasikan itu gitu. Dan kemudian di sini ada Knight of Pentacles. Karir, keuangan yang saat ini kalian jalani ini pelan tapi pasti ada pergerakan ke depan, ada progres ke depan, ada peningkatan yang pasti ya di sini, karena kalian saat ini sudah mempunyai karir itu ya, sudah mempunyai karir, keuangan, bisnis, usaha itu, tinggal kalian menjalankan aja ke depan gitu ya, seperti itu. Dan ada peningkatan yang pasti ya di sini gitu. Itu ya. Oke, kalau misalkan di hubungan asmara nih, kalian berhubungan dengan seseorang yang masih muda atau kalian sama-sama muda di sini gitu ya. Itu kalian jalani aja karena memang itu waktunya untuk kalian gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian ini seseorang yang berhubungan dengan orang yang masih muda, lebih muda dari kalian misalkan ya, itu jalani aja di sini juga diharapkan untuk jalani aja, lanjut, karena ini seseorang ini yang masih muda ini dalam cara berpikir juga bisa mengimbangi kalian gitu, bisa dewasa ya, bisa mengimbangi kalian yang
yang mempunyai apa ya, mempunyai kesamaan dalam proses kehidupan, mungkin seperti itu gitu ya. Itu jadi istilahnya kayak dia memang masih muda tetapi cara berpikirnya sudah dewasa gitu, seperti itu ya, sudah dewasa, sudah matang, sudah bijak dalam bisa mengambil keputusan dengan bijak gitu ya. Itu, dan dia mempunyai karir juga gitu ya, dia seseorang yang berkarir juga meskipun dia masih muda tapi karirnya bagus, karirnya mapan, ada karir lah yang pasti gitu kan. Itu karir yang dia pegang, dan di sini pun juga ada The Lovers, ini otomatis kan karir dia ini sudah dijalani ya, udah dijalani lama, jadi karirnya karir tetap, mungkin seperti itu ya. Jadi it's okay, nggak masalah gitu kan, kalian berhubungan dengan seseorang yang masih muda di bawah kalian gitu ya, siapapun itu ya, maskulin atau feminin gitu, seperti itu. Yang pasti pemikirannya bisa seimbang dengan kalian itu ya, itu. Dan kemudian di sini ada kalian ya, istilahnya kalau kalian berhubungan dengan seseorang yang masih muda ya. Tadi saya ulang lagi. Oke, seperti itu ya. Yang pasti kalau kalian menginginkan untuk karir ini tetap berjalan lanjut ke depan, ya jalani aja gitu ya. Itu nanti akan lama-lama nanti akan ada peningkatan juga ya, karena ini keberuntungan di kalian. Di karir atau hubungan asmara kalian sesuaikan. Ya, kita lanjut lagi. Di sini ada Nine of Cups, tadi sudah saya sebut. Di sini untuk kalian yang mungkin agak overthinking ya, agak nggak bisa concern gitu, agak mungkin ada emosi ya, sensitif ya, moodnya naik turun gitu kan. Itu yang mungkin sebelum akhir tahun ini dan pada akhir tahun 2022 ini kalian lebih tenang di sini ya, lebih ada ketenangan, ada kebahagiaan untuk kalian, lebih nyaman ya, ada ketenangan, kenyamanan, keamanan, ketentraman gitu ya. Itu lebih ke mendapatkan ketenangan lah ya, seperti itu. Kalau misalkan di hubungan asmara ya, kalian dipertemukan dengan seseorang yang sama-sama memberikan ketenangan, kenyamanan, keamanan, ketentraman di hubungan kalian gitu ya, seperti itu. Oke. Dan mungkin sudah gosip-gosip sudah berlalu seperti itu ya, karena kalian tenang mungkin ya, seperti itu. Lebih ke ya enjoy aja, nyaman aja gitu ya, aman, tentram. Itu kalian dapatkan di akhir tahun 2022 ya. Dan mungkin dari Oktober ini kalian sudah mendapatkan itu ya, karena akhir tahun itu kan saya reading juga dari Oktober, November, Desember kan, jadi energinya ada di situ gitu ya. Itu kalian mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kebahagiaan diri. Dan kemudian di sini ada The High Priestess. Kalau kalian yang mungkin insting, intuisi, feeling kalian nggak main gitu ya, istilahnya yang kemarin-kemarin mungkin mungkin menjauh gitu ya, insting, intuisi, feeling kalian ini nggak dimainkan gitu ya, nggak diperdalam. Untuk akhir tahun kalian lebih sensitif di sini, sensitif, energi, insting, intuisi, feeling kalian lebih kuat gitu ya, seperti itu. Kalau ada emosi, ada sensitif, naik turun moodnya, kalian lebih bisa menghandle karena insting, intuisi, feeling kalian kuat, jadi lebih bisa lebih bisa mengelola dengan baik lah ya, dengan insting, intuisi, feeling kalian gitu ya, lebih tenang gitu. Dan ini juga kalian lebih cerdas di sini di akhir tahun 2022 ya, lebih cerdas dalam mengelola semua proses kehidupan kalian gitu ya, lebih mudah untuk mengambil jalan keluarnya atau solusinya, karena kalian bisa menyeimbangkan antara kecerdasan dan perasaan gitu, antara insting, intuisi, feeling dan logika gitu ya, seperti itu.
Dan di sini kalian lebih spiritualitasnya juga lebih kuat di sini. Itu ya, sisi spiritualitas kalian lebih kuat, keyakinan agama mungkin kalian lebih kuat lagi di sini gitu kan. Itu kan, dan kalian lebih dewasa, lebih bijak ya. Lebih matang di sini. Seperti itu. Itu ya, kedewasaan kalian terlihat di sini di akhir tahun 2022 ya. Itu gimana cara mengambil keputusan, gimana cara berkomunikasi, gimana cara ya mengelola semuanya gitu. Gitu. Dan kemudian di sini ada Six of Pentacles. Ini tujuan kalian kalau kalian istilahnya fokusnya ke anak-anak, mungkin ya anak-anak kalian mungkin kalian bisa sepenuhnya bisa memberikan materi penuh atau kebaikan kalian, perhatian kalian lebih bisa memberikan lebih ke anak-anak kalian gitu. Ya, itu. Kalau kalian berhubungan dengan anak-anak mungkin di segi pendidikan atau apapun itu ya kalian lebih ke loyal aja di situ gitu, lebih ke perhatian ke mereka gitu. Seperti itu. Kalau kalian yang menginginkan untuk bisa memberi ya, bisa memberi, bersedekah gitu kan ke orang yang membutuhkan. Ini di akhir tahun 2022 ini kalian lebih bisa memberi banyak ke orang lain gitu. Lebih bisa bersedekah ya, memberi ke orang yang membutuhkan itu lebih banyak mungkin seperti itu ya. Gitu. Yang tadinya mungkin nggak bisa memberi sedekah ke orang lain, membantu, menolong ke orang lain, kalian bisa ya. Kalian bisa memberi, membantu, menolong ke orang yang membutuhkan. Entah ini memberi ini di segi materi atau mungkin di segi kebaikan, skill atau yang lainnya kalian sesuaikan aja di sini gitu ya. Yang pasti kalian lebih bisa banyak memberi di sini karena kalian mampu ya, kalian punya semuanya gitu kan. Itu jadi kalian lebih bermanfaat ke orang banyak, lebih bermanfaat ke orang lain gitu. Seperti itu. Jadi untuk kalian yang keberuntungannya ada di situ, kalian bisa memberikan lebih gitu ya. Itu. Kalau kalian misalkan ini memberi ini sudah berada di sebelum akhir tahun 2022 ya, kalian bisa menerima semua apa yang kalian keluarkan sebelum akhir tahun gitu ya. Itu kalian lebih banyak menerima dan menerima, itu keberuntungan di kalian. Dan memang waktunya akhir tahun ini kalian lebih banyak menerima di sini gitu ya, karena dulunya lebih banyak memberi gitu. Seperti itu ya. Yang pasti ada tabur tuai yang baik gitu. Oke, dan kemudian di sini ada The Lovers. Untuk kalian yang ingin ketemu jodoh nih, akhir tahun ada yang ketemu jodoh ya. Entah di bulan Oktober ini, November atau Desember ya. Seperti itu. Kalian dipertemukan dengan jodoh kalian di sini. Itu ya. Dan ini mungkin orang lama ya, atau orang masa lalu kembali ke dalam hubungan kalian, lebih dewasa, lebih baik energinya ya. Itu lebih matang gitu. Seperti itu. Dan kemudian di sini ada Two of Cups untuk kalian yang ingin hubungannya hubungannya ada komitmen ya. Ini kalian mendapatkan komitmen di sini keduanya ya, karena ini Two of Cups, jadi kedua belah pihak ini saling suka, saling sayang, perhatian ya. Ya saling memberi menerima, seimbang gitu ya. Seperti itu. Saling cinta gitu kan. Gitu. Dan ada yang memberikan komitmen serius dalam hubungan, ada yang menikah gitu kan. Itu, atau ada di permasalahan pernikahan kalian ini seperti ini. Jadi ada perubahan tersendiri yang lebih baik di hubungan kalian gitu ya. Itu kalau di karir keuangan ya, karir keuangan, bisnis usaha, selain hubungan asmara ya, ini kalian mendapatkan kesepakatan yang saling menguntungkan satu sama lain, sama partner bisnis. Kalau kalian yang menginginkan untuk karir ini tetap, karir tetap ya, kalian ada karir tetap yang kalian dapatkan gitu ya. Itu. Atau karir keuangan, bisnis usaha atau apapun itu ya. Kalau bisnis usaha ya mungkin kalian sudah menjalani itu dan oke, tinggal lanjut aja gitu ya. Tinggal meningkatkan seperti itu ya. Karena kalian cocok di selain hubungan itu kan gitu ya. Itu
Di hubungan juga cocoknya seperti itu ya, kalian sesuaikan aja. Kemudian di sini ada Ten of Cup. Untuk kalian yang mungkin keluarganya masih bermasalah gitu kan, sebelum akhir tahun ya ada permasalahan-permasalahan yang mungkin kalian terpisah gitu kan, mungkin kalian LDR, mungkin kalian ada permasalahan dan ada keberpisahan yang ingin rujuk lagi, mungkin seperti itu, ada masalah itu, kalian bisa kembali dalam satu keluarga ya, yang lengkap dengan suami, istri gitu kan, anak-anak gitu. Ada kebahagiaan di kalian lagi di sini ya. Kalau ada permasalahan apapun itu ya, karena berbeda-beda energi di kalian kan. Kalau misalkan ada permasalahan contohnya aja tadi saya sebut gitu ya, itu kalian di akhir tahun 2022 bisa kembali harmonis lagi dengan suami atau istri kalian dan anak-anak kalian gitu ya. Bisa ada kebahagiaan gitu. Itu sih. Kalau kalian yang menginginkan untuk mempunyai keluarga kecil bahagia, sejahtera gitu ya, kalian bisa menciptakan gitu, atau bisa mendapatkan kebahagiaan itu ya, bisa mewujudkan lah ya, bisa mewujudkan dengan jodoh kalian, dengan pernikahan kalian, dan menjadi satu keluarga kecil bahagia sejahtera lengkap gitu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada the wheel of the year. Ini karena di energinya Leo ini ada keberuntungan dan keajaiban dalam setahun ini ke depan. Itu ya, perputaran roda keberuntungan itu ada di Leo nih ya, yang ikut reading di sini ya. Seperti itu. Jadi keberuntungan dan keajaiban ini ya memang didapatkan kalian dalam setahun ini ke depan, dalam proses setahun ini ke depan ya, yang mungkin kalian ada yang mendapatkan di akhir tahun ini, mungkin Oktober, November, Desember ini ya, itu, atau proses dalam setahun ini ke depan ada keberuntungan di kalian gitu ya. Itu ya, itu di segi pentakel, di segi karir, keuangan, bisnis, usaha ya. Di segi cup, hubungan asmara kalian, hubungan keluarga, hubungan pertemanan, hubungan sosial gitu ya. Itu kalian ada kebahagiaan di situ. Kalau di hubungan asmara ya tadi ya, ada pernikahan, ketemu jodoh ya, menciptakan keluarga kecil bahagia, hubungan yang aman nyaman gitu kan. Seperti itu, saling memberi dan menerima, seimbang gitu ya. Itu. Yang pasti kalian dipertemukan dengan kebahagiaan kalian di sini ya. Itu. Dan kemudian di sini ada SWOT. Untuk kalian yang tadinya overthinking, kalian bisa fokus untuk mencapai tujuan kalian di sini. Ya, itu. Tujuan apapun itu ya, kalian ada keberuntungan di situ, kalian bisa fokus mencapai tujuan ya. Itu. Dan bisa mendapatkan tujuan kalian. Dan kemudian di sini ada won, apa yang kalian planningkan ya, ide-ide, strategi, metode yang kalian jalani selama ini ya bisa kalian wujudkan dalam setahun ini ke depan ya. Ada keberuntungan dan keajaiban di sini gitu. Jadi bisa merealisasikan apa yang ingin kalian tuju gitu ya. Itu bisa menjadi nyata lah ya, seperti itu, karena ada keberuntungan dan keajaiban di kehidupan kalian gitu. Seperti itu ya. Itu dari per kartunya seperti itu. Kalian sesuaikan aja di sini ya. Itu kalau memang ini resonate untuk kalian ya. Itu. Kalau nggak resonate ya berarti ini untuk yang lainnya. Kalau misalkan kalian menginginkan untuk keberuntungan dan keajaiban ini ada di kalian, afirmasikan aja, aminkan aja agar semua ini menjadi nyata ya untuk kalian gitu kan. Seperti itu ya. Karena semua proses kehidupan kalian ini ada yang mengendalikan, yaitu Tuhan gitu kan. Itu. Tuhan atau Allah yang mengendalikan semua proses kehidupan kalian ini dan memberikan keberuntungan di kalian seperti ini gitu ya, seperti itu. Oke, semua berada di skenario Tuhan. Kalian hanya menjalani semua
Maka dari itu jalani amanah dari Tuhan dengan sebaik-baiknya di kalian gitu ya. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Semoga paham. Ya, kalau misalkan kalian menginginkan melihat untuk video-video yang lain, kalian cari di channel saya gitu ya. Itu barangkali bisa memberikan masukan untuk kalian, kebermanfaatan, pencerahan, kebaikan untuk kalian ya. Siapa tahu dengan cara seperti ini kalau misalkan ada masalah tersendiri gitu ya, itu kalian bisa mencari solusi dari sini gitu kan. Atau mungkin kalian yang ini personal reading ya, hubungi WA yang ada di description ya, di saya gitu ya. Ya, saya rasa cukup. Kita ketemu dengan video saya yang lain. Leo, saya akhiri. Assalamualaikum.